guys, di video kali ini aku akan ngasih tahu cara pasang baterai ya, cara ganti remote Dumbo RC ya, atau mungkin sama ya, remote RC yang lainnya juga bisa juga dicoba cara pasang, karena ini baterainya pakai baterai kecil, baterai AA kecil. Nah, baterai yang kayak gini guys, jadi kalian kalau pakai yang baterai kayak gini, remote ini sangat boros, bisa habis. Bisa misalkan pakai beli baterai ini 6 biji, boros banget baterainya. Jadi saya mau ngeganti pakai baterai bekas. Ini baterainya 2S 2800 mAh 2S ya. Nah, nanti aku kasih tahu cara pasangnya gimana. Kalau pakai baterai ini tuh 6 biji, terus kekuatan palingan 2 kali sampai 3 kali make, ini udah berkurang daya pancarnya. Sekaligus aku akan kasih tahu bagaimana caranya merubah atau menambah jarak daya pancar transmitter ini, remote ini, dengan cara saya pasang antena antena tambahan ya, antena tambahan buat di sini. Nah, alatnya yang dipakai tuh komponennya cuma ini aja guys, cuma ini. Ini buat kesini, buat disambungin ke sini. Ya udah, pokoknya lihat aja ya caranya. Oke, langsung aja guys. Kita buka semua bautnya ya. Skrup di sini kita buka. Nah, ini di sini tuh sebelumnya ada kotakan baterai ya. Sebelumnya ini sudah saya bongkar biar mempercepat aja ya. Di sini tuh ada kotakan buat baterainya. Kotak buat baterai di sini. Nah, saya buka kotakan baterainya, lalu saya rapihkan. Nah, ini kan dari kotakan baterai itu kabelnya 2 ya. Negatif sama positif. Negatif sama positif. Nah, ini buat ke baterai ini. Karena ini tegangannya 7,4, ini juga sama ya tegangannya. Oke. Karena remote ini menggunakan tegangan range-nya dari 4,8 sampai 12 volt. Jadi dikasih baterai yang 2S aja cukup ya. Yang 2S kan tegangannya 7,4 ya. 7,4 volt. Jadi masih bisa dipakai langsung tanpa mesti diturunkan atau ditaikan tegangannya.
Jadi udah cukup pakai 7,4 volt aja, 2S bisa langsung pakai ini. Jadi ini yang dari baterai kita cabut, dari box baterai itu ya, kita cabut kabelnya. Nanti kita sambung langsung ke bagian baterai ya, tegangan baterai. Oke. Kita buka dulu ya, pastikan kita pastikan dulu bahwa si saklarnya tuh memutuskan tegangan baterai kalau misalkan pada saat off ya. Kita lihat dulu. Ini dari kabel itu kita pastikan dulu dari baterai ke switch. Oke, udah bener ya. Tadi baterai ke switch langsung ke bagian SW itu ya, ya ada tulisan SW nya ya. Oke. Ya, berarti udah oke ya. Jadi pada saat baterai tidak ada tegangan masuk ke sini kalau misalkan ini di off. Ada juga kan biasa kalau misalkan yang digital itu kalau misalkan baterainya tetap masuk, jadi mesti kita potongnya di sini di tegangannya atau di bagian ini. Kalau ini udah bener ya. Jadi dari baterai masuk ke switch ini, saklar ini, baru dari saklar ini ke bagian motherboard ini ya. Oke, jadi udah bener. Cara ngelihatnya gampang ya. Jadi dari dua kabel ini, tegangan ini masuk ke sini, dia nggak masuk ke komponen yang lainnya, jalurnya ya nggak masuk ke komponen yang lainnya, dia langsung dari baterai langsung ke saklar. Nah itu yang benernya. Jadi diputus langsung, nggak ada tegangan masuk. Kalau misalkan ada dari sini masuk ke bagian komponen yang seperti ya, semuanya komponen di sini kecil, komponen ini. Nah berarti itu mesti dipotongnya di sini. Jadi sebelum ke masuk ke motherboard ini, biar baterainya awet. Oke, kita langsung sambungkan aja guys.
masa, ini masa ya atau ground, kita sambung ke ground, hitam ke hitam, merah ke merah ya. Pas jangan sampai kebalik ya. Oke, kita pakai bakar. Sebenarnya sih ini ya, kalau misalkan lebih enak tuh pakai soket ya, antara ini dan ini. Cuman karena ini gak akan dilepas-lepas, jadi udah ini mau dipasang permanen aja gitu. Jadi ngecas nanti tinggal lewat kabel buat ini aja dikeluarin, jadi nggak usah dilepas-lepas aja. Tapi kalau mau pakai soket juga lebih bagus. Kurang rapi guys, kita rapikan. Oke. Oke. Sudah beres. Kita coba, guys. Oke. Oke. Berjalan sesuai. Oke, kita pasang nanti. Kita pasang di sini ya. Karena tadi aku udah, jadi kalian bisa pasang, diakal-akalin aja ya, dirapihin di sini, boxnya dikeluarin, box baterai yang kecil itu, terus kalian kerapihin, potong di sini menggunakan solder atau pisau. Kalau saya pakai solder ya sama pisau ya. Nah, kemudian tinggal dimasukin gini aja guys. Kemudian kita rapikan nanti. Kemudian ya, sebelum itu saya juga mau ngasih tahu caranya, bagaimana caranya kita biar bisa dipakai jarak jauh ya, karena ini kekuatannya bisa nyampe kisaran 200-300 meter. Nah, biar bisa lebih bagus, karena ini cuma menggunakan antena ini ya, antena kecil ini. Antena kecil ini paling cuma 3 dB ya, atau 2, berapa kita, pokoknya jarak ini pakai antena ini. Antena dalam bawaannya cuma nggak begitu jauh. Biar lebih jauh kita gunakan antena ini. Caranya gampang, kita pakai jack ini ya, RPSMA ini. Oke, kita pakai, caranya kita ganti ke antena ini ya.
di setiap remote pasti sama ya, kita paling gampang ya carinya mana yang mau diganti, cuman cari aja antena yang bentuknya kayak gini ya. Ini antenanya ya, yang kecil ini. Dari kabelnya ini ada satu kabel, sebenarnya bukan satu kabel, ada dua kabel ya. Kabel yang positifnya itu di dalamnya ya, bagian dalam kabel, di bagian terdalamnya ya, di tengah-tengah, dibungkus sama plastik. Kemudian ada ground, di dalam ground ada kabel lagi. Nah, bisa dilihat di sini ya. Pokoknya kalian cari antena yang model kayak gini di dalamnya, kemudian cari ini tuh, di dalamnya ada dua ya. Satu ini plus, ini plusnya, ini groundnya ya. Kita cabut bagian ini, kita ganti sama ini ya. Oke. Jangan terlalu lama ya, usahain nyoldernya karena ini bagiannya nggak kuat, nggak tahan panas. Oke. Nah, kelihatan ini yang bagian tengah ini plus, yang ini ground ya, yang rada gedean. Oke, kita lepas, nanti kita pasang di sini ya. Nah, tuh. Nih, ini plus, di tengah-tengah ini, kalau samping sebelahnya ground ya. Oke. Karena ini menggunakan soket ya, apa liquid itu apalah namanya ya, kita buang karena nggak dipakai, kita potong aja guys. Nah, kita buka ya, karena ini kita buka pelan-pelan aja guys. Nah, kita robek lagi. Nah, di sini terdapat bagian ini ground yang kita buka bagian ininya secara hati-hati ya. Nah, gitu. Nah, kelihatan kan? Kita kasih timah ya. Oke, kita pasang. Hati-hati ya, yang plusnya kita pasang di bagian titik tadi ya, tengah-tengah. Oke.
Oke. Kita pastikan nggak ada yang konslet ya. Sangat gampang kan? Jadi di tiap remote tuh kita gampang tinggal cari ini, tinggal pasang. Nah, kemudian setelah ini dipasang, kita kasih biar memperkuatnya ya. Nah, kemudian kita taruh mau di sebelah mana. Nih, kebetulan kalau saya ditaruhnya di bagian sebelah kiri ya, di sini ya nantinya. Di sini ya. Di sini saya. Jadi saya udah kasih lubang di sini. Tinggal masukkan. Kita pastikan ini kuat, jadi kita kasih lemnya. Sekalian rapikan guys.
Oke. Kemudian kita pasang bagian ini di sini. Kita kencangkan. Setelah dirasa kencang, kita tambah lagi menggunakan lem. Kita beri lem bakar. Oke. Oke. Kita pasang ke penutup ini.
kencangkan semua skrupnya ya. Oke, kalau semua skrup sudah terpasang, kita cek ya di sini. Nah, ini gampang ya, tinggal ngecas di sini ya, buat ngecharge baterainya, buat ngecek juga tegangan baterainya. Oke. Udah gampang ya di sini ya. Kita tutup. Oke. Kita coba pasang antenanya ya. Oke. Kita coba nyalakan. Mantap ya. Oke, kita tes. Sebelum itu, ini juga bisa dipasang. Kita pasang. Kalau udah begini ya, enak ya. Kita bisa menggunakan booster pendorong tegangan ini ya, booster WiFi. Bisa menggunakan booster WiFi. Oke, kita di video selanjutnya aku akan ngasih tahu bagaimana caranya menghubungkan booster WiFi atau pendorong ya, pendorong penguat sinyal ini ya. Jadi kalau pakai ini, misalkan jaraknya bisa nyampe 500 kiloan ya, kita cek, kita tes nanti. Tapi kalau misalkan pakai penguat lagi, booster penguat biar bisa jarak jauh ya, kan ini cuma berapa miliwatt ya, ini paling kisaran 100 miliwatt ya kekuatannya. Nah, kalau misalkan pakai booster lagi, booster kan biasanya bisa nyampe 2 watt, 3 watt, 4 watt. Nah, itu bisa nyampe, jaraknya bisa nyampe 1000 meter atau 2000 meter ya, atau 1 kilo, 2 kilo, bisa lebih mungkin. Pakai, nanti saya kasih tahu caranya. Sekarang kita pasang dulu ya. Kalau udah kayak gini gampang lah, nanti saya kasih tahu caranya. Tinggal pasang ke sini. Nah, oke. Oke guys, terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, ditunggu video selanjutnya. Tetap pantengin terus ya. Salam satu hobi.